Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Rama dipimpin untuk membaca doa.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah baca doa. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Fikri kemana? Masih tidak sekolah? Kemana? Sakit? Fikri sakit? Pinja kemana Pinja? Pinja nggak tahu, nggak ada kabar. Kalau Salwa? Nggak tahu juga. Nggak ada surat. Oh. Ya baik, berarti cuma 3 orang yang tidak hadir ya. Ya. Gimana hari ini? Semangat? Sudah siap untuk belajar? Oke, silakan dibuka untuk buku fikihnya. Dibuka buku fikihnya. Kalau sudah siap, dibuka buku fikihnya. Kita hari ini akan membahas tentang makanan halal dan haram. Hari ini kita akan membahas makanan halal dan haram. Ya, yang akan kita bahas pertama kali yaitu 1, makanan halal. Coba Bapak mau tanya nih. Ada yang tahu apa itu makanan halal? Apa itu makanan halal? Coba David baca yang kencang. Apa itu makanan halal? Yang kencang suaranya. David. Makanan yang dikonsumsi oleh agama Islam. Makanan yang dikonsumsi oleh agama Islam. Kurang tepat. Coba Ira suaranya yang kencang. Apa itu makanan halal? Makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Ya betul. Itu adalah makanan halal. Nah, sebelum kita masuk, Bapak ingin kalian mengamati, kalian melihat di sini ada video pembelajaran yang membahas tentang makanan halal. Silakan dipersiapkan. Kalau ada yang penting, silakan untuk dicatat. Silakan diperhatikan videonya. Sebentar, ada kesalahan teknis sebentar. Kelihatan semua? Kelihatan. Assalamualaikum sahabat umrah. Sahabat umrah sudah makan? Makanan favorit kalian apa sih? Pernahkah kalian berpikir apa yang kalian makan setiap hari itu termasuk makanan halal atau haram? Memangnya makanan halal itu seperti apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Halalnya suatu makanan meliputi 3 hal. Zatnya, cara memperoleh, dan cara mengolah. Dilihat dari zatnya, makanan halal itu harus selalu bermanfaat bagi kesehatan. Tidak merusak badan, akal dan pikiran, tidak kotor, najis dan menjijikan, juga harus sesuai Quran dan hadis. Semua makanan itu halal dan baik sampai ada dalil yang menyatakan makanan itu haram. Contohnya, daging babi itu haram karena ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Jika dilihat dari cara memperolehnya, makanan halal itu harus seseorang yang paling baik dan halal juga. Jadi bukan dengan cara yang mengambil ataupun riba, seperti hasil mencuri, hasil menyusup, dan lain-lain. Jika dilihat dari cara halal, contohnya hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam itu baru memenuhi kriteria makanan halal. Lalu jenis makanan apa saja sih yang diperbolehkan menurut Islam? Yang pertama
makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, seperti nasi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian makanan yang berasal dari laut ataupun air, seperti ikan. Kemudian ada juga binatang ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian hasil buah yang diburu oleh binatang yang dididik untuk berburu. Itu juga. Lalu apa sih yang kita dapatkan di kita mengkonsumsi makanan halal? Apa di dalam makanan dan kita ternyata wah luar biasa banget. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah, jadi kita terjaga dari murka Allah. Yang kedua, terjaga kesehatan kita. Yang ketiga, diberi rezeki yang berkah, jadi rezeki kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang keempat, memiliki ketenangan hidup, hati dan pikiran kita jadi bersih, jadi tenang. Kemudian terakhir, terhindar dari akhlak sesat. Jadi kita akan memiliki akhlak yang baik karena memiliki perintah Allah. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik dan menjadikan kebaikan. Ada juga hikmah jika kita mengkonsumsi makanan halal. Hikmahnya itu yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, jadi tidak ada sesat. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Wah, yang terakhir, menyembuhkan perbuatan yang baik. Masya Allah. Banyak sekali ya hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mengkonsumsi dan bertahan mengkonsumsi makanan halal. Jadi, kalau semua yang dirahmati oleh Allah, apakah makanan kalian sudah memenuhi 3 kriteria makanan halal? Ya, nah itu sekilas video singkat, video pembelajaran tentang makanan halal. Ya, Bapak perkuat di sini, makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah makanan halal. Ya, makanan halal itu kriterianya ada 3. Ya, yang pertama tadi adalah zatnya, halal karena zatnya. Ya, halal karena zatnya itu. Kalau halal karena zatnya itu ada beberapa macam juga ciri-cirinya. Yang pertama yaitu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, karena ada beberapa juga makanan atau hewan yang diharamkan karena zatnya yang langsung ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya daging babi dan daging itu sudah jelas diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, daging babi itu. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan manusia, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Itu ciri-ciri dari halal zatnya. Yang namanya makanan haram itu tidak akan sehat untuk badan. Ya, kalau makanan halal itu pasti jelas menyehatkan badan. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang terakhir, ciri-ciri halal zatnya itu adalah tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Contohnya apa? Yang menjijikan? Cicak menjijikan. Terus katak, ya, katak menjijikan. Terus apa lagi? Kecoa. Kecoa. Kali aja Jaki mau makan kecoa. Ya, kebayang kalau makan kecoa seperti apa ya. Nah, itu tadi kriterianya. Yang pertama itu halal karena zatnya. Yang kedua halal karena cara memperolehnya.
Ya, halal karena cara memperolehnya. Jadi makanan yang halal itu ciri-cirinya kriterianya itu halal cara memperolehnya. Jadi makanan itu bukan dari hasil mencuri. Ya. Sekarang daging sapi halal haram? Kalau dapat mencuri, hasil mencuri jadi haram. Ya. Terus kita punya uang, tapi uang itu dapat hasil mencuri, haram halal? Haram. Kita mendapat uang itu hasil korupsi, lalu uang itu dibelikan daging sapi. Daging sapinya halal haram? Haram. Karena apa? Nah, karena membelinya dari uang hasil korupsi. Tuh, ya. Nah, itu cara memperolehnya. Yang terakhir yaitu cara memprosesnya. Cara memprosesnya atau cara mengolahnya. Sekarang daging sapi halal, tapi dimasaknya menggunakan minyak babi. Halal haram? Haram. Ya. Sekarang bikin rendang, minyaknya pakai minyak babi. Halal haram? Haram. Daging sapi halal dimasak menggunakan alkohol, menggunakan wine, whisky, vodka, ya, dicampur sama minuman keras. Halal haram? Haram. Ya, ini harus diperhatikan juga cara mengolahnya. Awas, hati-hati nih. Ya, harus diperhatikan. Nah, kalau yang suka biasa makan makanan di rumah makan atau restoran, kita harus tahu. Harus tahu ini cara mengolahnya menggunakan minyak apa. Apakah ini menggunakan minyak goreng asli atau menggunakan minyak dari babi. Harus tahu. Ya, seperti itu. Nah, tuh. Ya, jadi manfaat dari kita memakan makanan yang halal. Manfaatnya tadi apa yang pertama? Manfaatnya tadi apa? Terhindar dari murka Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat. Makanya orang yang selalu memakan makanan yang halal pasti tubuhnya sehat. Yang ketiga, menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Orang yang selalu memakan makanan yang halal pasti pikirannya itu selalu bersih. Moal aya dina pikiran teh urang arek jahil ka babaturan urang. Moal pikirannya akan selalu bersih. Urang mah arek kabur moal salat. Tuh. Ya. Nah, kalau orang yang selalu memakan makanan yang halal pasti pikirannya akan selalu jernih. Ini teman kita sedang kesusahan, bantu Nah, itu. Ya. Yang selanjutnya akan diberi rezeki yang halal dan akan dilipat ganda. Jadi orang yang selalu memakan makanan yang halal akan selalu mendapatkan rezeki yang halal. Itu. Karena apa? Tubuhnya bersih dari makan makanan yang haram. Yang terakhir akan menumbuhkan akhlak yang baik. Akan menumbuhkan akhlak yang baik. Karena apa? Karena orang yang selalu memakan makanan yang halal, dia itu akan memiliki akhlak yang baik dan akan menunjukkan bahwa agama Islam itu baik.
Begitu. Tapi zaman sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku agama Islam tapi makan makanan yang haram. Nggak boleh, ya. Hikmah dari memakan makanan yang halal. Yang pertama adalah mendapat kesehatan jasmani dan rohani. Orang yang selalu makan makanan yang halal pasti akan sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya akan sehat, rohaninya pun akan bersih. Tuh. Yang kedua, hikmah dari orang yang selalu memakan makanan yang halal, doanya akan dikabulkan. Nah, makanya kalau doa kita belum dikabul sama Allah, kita harus bertanya, ada apa? Kenapa doa kita tidak dikabul? Periksa diri kita. Kenapa doa saya tidak dikabul? Periksa diri kita. Oh, jangan-jangan di dalam diri kita ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh. Buru-buru bersihkan. Cepat-cepat bersihkan dengan cara bertobat. Tuh. Ya. Jadi jangan menggerutu, jangan kesal. Kenapa sih ini Allah doa saya tidak dikabulkan? Padahal saya sholat sudah 5 waktu. Periksa diri kita. Nah, periksa diri kita, apakah ada di dalam diri kita makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita? Periksa. Kalau misalkan ada yang masuk makanan yang haram ke dalam tubuh kita, segera untuk dibersihkan dengan cara bertobat. Itu, ya. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Karena dalam ayat Quran dijelaskan apabila perut kita diisi oleh makanan-makanan yang haram, maka perut kita ini akan terisi dengan api neraka. Siapa yang mau perutnya? Siapa yang mau perutnya dimasukin api neraka? Toh, jangankan dimasukkan api neraka ya. Dimasukkan api, korek api saja gimana perut kita? Panas, apalagi api neraka. Yang terakhir, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Tuh kembali lagi. Orang yang selalu memakan makanan yang halal pasti akhlaknya baik. Begitu ya. Nah, jadi Bapak ulangi lagi, makanan halal itu adalah makanan makanan yang halal itu adalah makanan yang yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Kriteria dari makanan halal itu ada berapa tadi? 1, halal karena, yang kedua halal karena, yang ketiga halal karena, begitu ya. Insya Allah ya, harus dibiasakan nanti ya, harus dibiasakan. Kalian harus mengambil nilai-nilai positifnya. Kenapa kita tidak boleh memakan makanan yang haram? Kenapa kita dituntut harus memakan makanan yang halal? Kita ambil nilai positifnya. Karena Allah sudah menerangkan juga di dalam Al-Qur'an. Ya. Rasulullah pun sudah menerangkan di dalam hadisnya bahwasanya kita harus menghindari daripada makanan yang haram. Begitu. Ya. Nah, kamu harus membiasakan nanti juga, membiasakan selalu memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Awas nih, misalkan di kantin sekolah ada gorengan, bala-bala, makan, sinawir makan bala-bala, habis 5, ngaku ke tukang warungnya 1. Wah, darmaji, dahar 5 ngomong hiji. Yang 4-nya jadi haram, yang 1-nya halal karena dibayar. Tapi yang 4-nya jadi
haram. Wah, ini siapa nih yang suka darmaji nih? Dahar 5 ngomong hiji. Ya, nah, itu ya. Nah, itulah tentang makanan halal dan haram yang kita bahas. Yang pertama kali adalah makanan halal. Baik, untuk selanjutnya ini sudah dibentuk, sudah dikelompokkan. Jadi duduknya juga sudah berkelompok ya. Nah, kamu silakan dikerjakan ini berkelompok. Di sini tugasnya kamu tuliskan. Silakan kamu bertukar pikiran dengan teman kelompoknya. Kamu tuliskan di sini makanan nabati yang halal, ya. Makanan nabati yang halal itu makanan nabati itu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau yang terbuat dari hewan, ya. Nabati itu. Silakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 diambil. Untuk kelompok 2. Kelompok 2, ketuanya maju ke depan. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, 15 menit. Silakan untuk dikerjakan. Ya. Silakan untuk dikerjakan. Silakan sharing dengan temannya. Silakan sharing dengan temannya. Silakan sharing dengan temannya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan untuk dipresentasikan di depan, dibaca hasilnya di depan oleh ketua kelasnya saja. Silakan ketua kelasnya maju ke depan. Ayo kelompok 1, silakan untuk dibacakan di depan. Silakan dibaca di depan. Suaranya yang kencang, ya. Suaranya harus yang kencang. Suaranya harus yang kencang. Pertama, opor ayam. Yang kedua, bayam. Yang ketiga, makanan pokok seperti beras. Yang keempat, keripik singkong. Yang kelima, tempe. Yang keenam, buah-buahan. Ulangi. Jadi ketika maju ke depan mau presentasi, perkenalkan, nama saya Linda, saya ketua kelompok dari kelompok apa? Misalkan, ya. Saya akan membacakan presentasi hasil dari kelompok kami. Gitu. Yuk, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya kelompok dari kelompok Sakura. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Yang pertama, opor ayam. Yang kedua, bayam. Yang ketiga, makanan pokok seperti beras. Yang keempat, keripik singkong. Yang kelima, tempe. Yang keenam, buah-buahan. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangannya mana? Itu hasil dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Suaranya yang kencang ya, suaranya yang keras. Nah, suaranya ke sini aja, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudis dari ketua dari kelompok maka
mempresentasikan makanan nabati yang halal yang biasa dimakan. Yang pertama lauk pauk, ikan goreng, tempe, tahu dan lain-lain. Yang kedua bingin seperti ubi kentang, ubi dan ikan. Makanan berkuah, sayur sup atau sayur bayam, hewan ternak, ayam goreng atau daging. Buah-buahan, saat buah atau sop buah, kacang-kacangan, bubur kacang hijau, atau bawang goreng. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Kelompok 3. Sini aja. Sini, biar kelihatan di sini. Nah, depan sini, biar kelihatan. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama dari kelompok Raja Wali akan mempresentasikan tugas diskusi. Yang ke-1 opor ayam, yang kedua sate sapi, yang ketiga buah pita, yang keempat pepes ikan, yang kelima getela, yang keenam bakwan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki, nama kelompok 2 dari anggota dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan 1 lauk pauk, daging sapi, daging domba, daging ayam, daging bebek, daging unta, dan daging kambing. Sayur-sayuran, wortel, kol, brokoli, kentang, bayam, cabai, bawang putih, dan seledri. Macam-macam goreng pisang, pisang goreng, pisang crispy, pisang keju, dan pisang coklat. Gorengan bala-bala, bakwan, dan lain-lain. Snack, potato bag, crispy, Phyllis Garuda, Kitela, Lays, dan keripik rasa rumput laut. Buah-buahan, apel, pisang, anggur, durian, sirsak, rambutan, pir, duku, lengkeng, dan jambu. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, itulah hasil dari presentasi kalian, hasil dari diskusi kalian, sharing dengan teman, bertukar pikiran mana ini makanan nabati yang halal. Itulah hasilnya. Menurut Bapak semuanya bagus. Karena apa? Karena semuanya mau bertukar pikiran, mau memberikan idenya, mau sekarang memberikan pemikirannya, ya, mau sekarang berpikir, membantu berpikir dalam kelompoknya. Itu bagus. Menurut Bapak semuanya sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan untuk tugasnya dikumpulkan kembali. Ya, terima kasih. Nah, ini tugas terakhir. Itu tugas mandiri. Silakan untuk ketua kelasnya dibagikan tugasnya. Waktunya 15 menit. 10 soal. Ya. Dibagikan saja.
Sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan kembali. Ketua kelasnya tolong untuk dikumpulkan. Satu lagi. Ya, alhamdulillah untuk tugasnya, tugas mandiri, insya Allah nanti Bapak nilai dan Bapak umumkan di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kelanjutan daripada makanan halal adalah makanan haram. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang makanan haram. Ya. Sekian dari Bapak cukupkan pembelajaran hari ini, cukup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.